Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazlan Febrian dengan NIM 1122088400000076, mahasiswa Ekonomi Pembangunan kelas 5B. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Jawaban untuk nomor satu yaitu relasi antara sistem politik dan sistem ekonomi. Yang pertama, pandangan pertama menurut James A. Caporaso dan David P. Levin. Dalam bukunya Theories of Political Economy, Caporaso dan Levin menunjukkan bahwa tidak ada satu pandangan tunggal tentang relasi antara sistem politik dan sistem ekonomi, tetapi bergantung pada perspektif teoritis yang diambil. Nah, pendekatan-pendekatan atau mungkin perspektif yang diambil oleh Caporaso dan Levin itu ada tiga. Yang pertama itu adalah pendekatan liberalisme. Dalam perspektif liberal, sistem politik dan sistem ekonomi sebaiknya dipisahkan untuk menjaga efisiensi dan kebebasan individu, yang mana sistem ekonomi pasar bebas dipandang dapat berjalan optimal jika tidak banyak diintervensi oleh negara. Nah, eh, pandangan liberalisme ini selaras dengan pemikiran ekonom klasik seperti Adam Smith yang menganggap bahwa interaksi ekonomi seharusnya tidak banyak diatur oleh pemerintah, tetapi diatur berdasarkan mekanisme pasar untuk mencapai kesejahteraan optimum yang optimal. Kemudian yang kedua, pendekatan Marxisme. Dalam pandangan Marxis, Caporaso dan Levin menjelaskan bahwa sistem politik dan sistem ekonomi sangat erat kaitannya, di mana politik sebagai superstruktur yang dibentuk oleh basis ekonomi. Yang menurut Caporaso dan Levin, pendekatan ini menegaskan bahwa hubungan antara politik dan ekonomi ditandai oleh dominasi kelas penguasa dalam ekonomi yang memanfaatkan negara untuk melindungi dan memperkuat posisinya. Kemudian pendekatan yang ketiga ada pendekatan institusional. Caporaso dan Levin mengkaji perspektif institusionalis yang menekankan pentingnya institusi dalam membentuk relasi atau hubungan antara sistem politik dan ekonomi. Menurut pendekatan institusional, hubungan antara keduanya yaitu sistem politik dan ekonomi bergantung pada struktur kelembagaan dan peran negara dalam mengatur ekonomi. Institusi politik seperti hukum dan kebijakan publik berperan besar dalam mengarahkan ekonomi serta mengatur bagaimana sumber daya didistribusikan dalam masyarakat. Caporaso dan Levin menunjukkan bahwa tidak ada satu pandangan tunggal tentang relasi antara sistem politik dan ekonomi, tetapi bergantung pada perspektif teoritis yang diambil. Jadi, tidak bergantung terhadap satu pandangan tunggal. Kemudian, menurut Rostow dalam bukunya, State of Economic Growth. Rostow pada tahun 1996 menjelaskan hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik, digambarkan dengan hubungan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik, di mana Rostow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi negara akan terhambat ketika pertumbuhan tersebut tidak ditopang dengan nilai-nilai budaya yang rasional, termasuk nilai politik, yang mana Rostow mengungkapkan dalam teorinya ada tahapan dalam masyarakat yang dimulai dari tahapan tradisional, yang mana menegaskan bahwa keberadaan nilai rasionalitas adalah penting. Tanpa adanya nilai rasionalitas, perkembangan teknologi dari tahap tradisional menuju tahap selanjutnya dalam pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Yang mana kemudian pada tahap pertumbuhan masyarakat selanjutnya yakni pada tahap prakondisi untuk tinggal landas, hambatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilepas dengan terbentuknya nation states yang dibangun melalui jalan politik. Nah, dari fenomena ini dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi akan berjalan beriringan dengan pembangunan politik di suatu masyarakat. Kesimpulan dari jawaban nomor satu itu adalah relasi antara hubungan antara sistem ekonomi dan politik yaitu sebagai dua paham dan dua sistem yang saling berkaitan, di mana kebijakan-kebijakan yang ada dalam sistem politik dapat mempengaruhi struktur ekonomi yang ada di suatu negara, dan begitu juga sebaliknya, sistem politik yang berlaku dan berbagai kebijakan politik yang ada di suatu negara dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang berlaku di negara tersebut. Jawaban dari soal selanjutnya yaitu jelaskan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 dan mengapa berawal dari Thailand dan berdampak terhadap Indonesia. Jawaban yang pertama dimulai dari permulaan krisis di Thailand, yaitu pada Juli 1997, yang mana krisis keuangan di Asia itu diawali dengan jatuhnya mata uang baht Thailand pada Juni 1997 akibat ulah para spekulan, yang mana pada saat itu para spekulan ini menjual mata uang baht dengan harapan dapat menurunkan harga baht yang berharga 26 baht per 1 dolar Amerika. Pada akhirnya, keinginan para spekulan tersebut berhasil. Karena banyak baht yang keluar, maka pemerintah Thailand harus membeli mata uang baht dan menghabiskan cadangan devisa sebesar 6,8 juta US dollar. Kemudian pada Januari 1998, harga baht jatuh dengan harga 54 baht per dolar Amerika. Nah,
Kemudian pada tanggal 2 Juli 1997, ketika pemerintah Thailand yang saat itu dibebani utang luar negeri yang besar, memutuskan untuk mengembangkan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan oleh para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor, namun strategi ini terbukti sia-sia, sehingga dengan cepat, hal ini menimbulkan efek penularan ke negara-negara Asia lainnya, karena investor asing yang telah menanamkan uang mereka di Asian Economic Miracle Countries atau ekonomi-ekonomi Asia yang ajaib. Nah, sejak satu dekade sebelum 1997, kehilangan kepercayaan di pasar Asia dan membuang mata-mata uang ini menjadi tindakan yang dilakukan oleh para investor setelah mengetahui peristiwa tersebut. Kemudian sampai pada tahap penyebaran krisis ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dengan adanya krisis tersebut dengan cepat menyebar ke negara-negara tetangga, yaitu melalui dua saluran utama, yaitu pertama, ketergantungan perdagangan antara negara ASEAN dan aliran modal yang terintegrasi. Negara-negara ASEAN ini memiliki ketergantungan terhadap perdagangan dan juga aliran modal yang saling terhubung sehingga kepanikan pasar pun mulai menyebar dan investor global mulai menarik dana dari mereka, khususnya negara-negara di Asia Tenggara termasuknya Indonesia. Nah, masuk kepada tahap awal krisis Indonesia. Pada saat tekanan terhadap rupiah Indonesia akhirnya terlalu kuat, rupiah diputuskan untuk diambangkan bebas atau float freely. Itu pada bulan Agustus 1997 dan sejak saat itu mulailah terjadi depresiasi yang sangat signifikan. Pada tanggal 1 Januari 1998, nilai rupiah hanya 30% dari nilai yang pernah dicapai pada bulan Juni 1997. Pada tahun-tahun sebelum 1997, banyak perusahaan-perusahaan swasta Indonesia yang memperoleh pinjaman luar negeri jangka pendek yang tidak dilindungi terhadap gejolak nilai tukar dalam mata uang dolar Amerika, dan utang sektor swasta yang sangat besar ini ternyata menjadi bom waktu yang akan meledak dalam kondisi krisis tersebut. Berlanjutnya depresiasi rupiah ini memperburuk situasi secara drastis antara perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mana mereka berlomba-lomba untuk membeli dolar sehingga menimbulkan lebih banyak tekanan terhadap rupiah dan memperburuk situasi utang yang dimiliki oleh para perusahaan. Nah, puncak krisis di Indonesia itu pada akhir 1997 sampai awal 1998, yang mana di Indonesia nilai tukar rupiah anjlok tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Pada awal krisis, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah sekitar 2.400 per dolar atau 2.400 rupiah per dolar. Nah, tetapi dalam waktu singkat turun drastis hingga mencapai lebih dari 16.000 rupiah per dolar pada awal 1998. Nah, kejadian ini menyebabkan kenaikan tajam pada biaya impor, inflasi yang tinggi, serta melemahnya daya beli masyarakat. Bank-bank dan perusahaan di Indonesia yang memiliki utang dalam dolar AS pun juga terpukul, yang mana bisa menyebabkan kebangkrutan dan meningkatnya pengangguran. Nah, setelah terjadinya krisis di Indonesia, barulah berdampak atau mungkin merembet terhadap krisis politik, yang mana krisis politik dan kejatuhan pemerintahan ini terjadi pada Mei 1998 yang ditandai dengan berakhirnya rezim Presiden Soeharto yang sudah berkuasa di Indonesia lebih daripada 30 tahun. Selanjutnya, untuk soal carilah jurnal yang membahas strategi atau kebijakan untuk meningkatkan daya tahan terhadap krisis ekonomi. Jurnal yang saya temukan yaitu jurnal yang berjudul Strategi Kebijakan dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19, Studi Kasus Indonesia, oleh Yunita Maharani dan juga Marheni. Jurnal ini mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19, termasuk penurunan pendapatan, daya beli masyarakat, dan peningkatan angka pengangguran. Selain itu, jurnal ini juga membahas strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Penelitian ini menyoroti dampak signifikan dari pembatasan aktivitas individu dan ekonomi yang menyebabkan penurunan pendapatan, daya beli, serta peningkatan pengangguran. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter untuk memulihkan ekonomi dan mencegah krisis yang lebih dalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data yang diambil dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Kerangka berpikir dalam jurnal ini berfokus pada hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah dengan pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal yang diterapkan mencangkup pembebasan pajak impor dan dukungan untuk perlindungan sosial, sementara kebijakan moneter berfokus pada menjaga nilai tukar rupiah dan memberikan stimulus kepada dunia usaha. Penelitian ini pun juga menghasilkan kesimpulan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi harus dilakukan dengan serius dan tuntas, mengingat potensi krisis jangka panjang yang dapat muncul dalam bidang ekonomi dan kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Jurnal ini memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap pemahaman kerentanan terhadap krisis ekonomi, dengan menyoroti pentingnya kebijakan yang responsif dan adaptif dalam menghadapi situasi darurat. Dengan menganalisis kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan, jurnal ini memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah dapat meningkatkan daya tahan ekonomi dan mencegah dampak negatif yang lebih besar di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan perlunya perhatian serius terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi untuk memastikan stabilitas jangka panjang dalam perekonomian nasional. Selanjutnya, untuk soal apakah pemerataan pendapatan dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi? Jawabannya adalah ya, pemerataan pendapatan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hipotesis Kuznets yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan kurva U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pada tahap awal, yaitu pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan atau berhubungan positif dalam jangka pendek dan mencapai titik balik hingga kemudian ketimpangan pendapatan tersebut akan menurun atau berubah hubungan menjadi negatif karena telah mencapai pemerataan pendapatan yang dapat berjalan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sekian penjelasan terkait dengan jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas 5B atas nama Fazlan Febrian dengan NIM akhir 076. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.